Afan izin bertanya. Kakak ipar ana dahulu menikahi wanita yang hamil di luar nikah. Dan memang dia secara genetik yang menghamilinya. Sampai sekarang setelah melahirkan tidak menikah lagi sampai punya beberapa anak. Bagaimana hukumnya? Terus dinasabkan ke siapa? Anak kedua, tiga, empatnya. Assalamualaikum. Tapi ini yang Anda teringat, ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini, gitu ya. Sudah tahu melakukan perzinahan di awal, kemudian tidak tidak dilangsungkan pernikahan secara syar'i, akad syar'i. Nah ini kalau seandainya terjadi seperti ini, ya tadi melakukan hubungan tadi di luar nikah ini dihitung sebagai perzinahan. Ya, anak-anak yang lahir ini ya dijadikan walad zina, auladul zina. Ya, anak-anak hasil perzinahan. Sehingga lagi kita ingatkan kepada kaum muslimin kepada saudara-saudara kita, kalau terjadi yang seperti ini, barakallahu fikum, jangan kemudian dibiarkan, ya. Jangan kemudian dibiarkan untuk kita ketahui hukumnya, gitu ya. Kita pelajari hukumnya secara syariat, ya, untuk si wanita ini benar-benar disucikan dulu, ya, rahimnya dari benih, kemudian setelah itu langsungkan pernikahan secara syar'i, ya. Kemudian keturunan yang berikutnya ini akan terjaga nasabnya, gitu ya, akan terjaga nasabnya. Jadi kalau seandainya terus dilakukan seperti ini, ya, anak yang lahir itu menjadi walad azina, auladuz zina, ya, yang kalau seandainya dengan pendapat para ulama tadi tidak boleh dinasabkan kepada ayahnya, ya, setiap, ya, istrinya lahir tadi tidak bisa dinasabkan kepada ayahnya, dan tidak bisa ayahnya menjadi apa? Wali nikah, gitu ya. Wali nikah ini, satu mafsadah yang sangat besar, ya, kerusakan yang sangat besar. Maka hal ini perlu diperhatikan. Ini wallahu alam. Jadi sekali lagi, ya, perlu kita ingatkan, ya, kepada kaum muslimin, barakallahu fikum, ya, terus menjaga syariat kita, hukum syariat kita. Ya, dalam syariat kita ada, ya, batasan-batasannya, ada hukum-hukum yang telah ditetapkan. Jadi jangan sampai karena sudah terlanjur kemudian hukum ini diabaikan, ya. Tetap kita harus jalur hukum secara syariat. Karena kalau seandainya seseorang melabrak satu hukum kemudian membiarkan, nah ini akan akan terlahirkan mafsadah yang sangat besar yang lainnya, ya. Mafsadah besar yang lainnya yang, ya, ini akan berdampak kepada orang-orang yang melakukan kemaksiatan tadi. Ya, oleh karenanya, ya, jaga hukum Allah Subhanahu wa taala ini. Kemudian juga jangan sampai seseorang melakukan perkara yang itu bentuknya maksiat kepada Allah, terkhusus perzinahan yang seperti ini, terlebih pada zaman sekarang, ya. Pada zaman sekarang yang, ya, banyak bentuk perzinahan, wasilah untuk terjadi perzinahan ini sangat-sangat banyak. Oleh karenanya patut untuk kita, ya, senantiasa berhati-hati, senantiasa menjauh dari wasilah yang bentuknya perzinahan. Nabi SAW mengingatkan kepada kita, ya, bahwasanya setiap kita mudrikun, kullu ibni Adam mudrikun zina. Setiap anak Adam ini akan terjatuh pada perzinahan. La mahalatah, yang tidak bisa dia menghindar darinya. Apa itu? Ya, yakni mata zinahnya an-nazar, kemudian telinga zinahnya itu mendengar, perzinahannya mendengar, ya. Mata melihat sesuatu yang diharamkan itu bentuk zina. Bentuk perzinahan, yakni perbuatan keji. Ya, mendengar sesuatu hal-hal yang haram, lagu, musik dan yang selainnya yang melalaikan dia, bahkan, ya, menjurus kepada hal-hal yang diharamkan tadi. Ya, bagaimana lagu-lagu yang sekarang, gitu ya. Kemudian tangan meraba, ya, memegang bukan yang mahram, dan yang selainnya. Kemudian berjalan dengan kaki pada tempat-tempat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tempat-tempat perzinahan. Kemudian yang akhirnya apa? Wa yusaddiqu dzalika farjuhu aw yukadzibuh.
dibenarkan oleh kemaluannya atau didustakan gitu ya. Nah, yang tadinya ya terjadi ya hal ya yang tidak diinginkan tadi. Ya, awalnya dari pertemanan lewat medsos gitu ya. Banyak ini terjadi. Kemudian terjadilah perzinahan. Karena tadi tidak menjaga. Ya, kalau seandainya bukan yang non muslim ya mungkin hal yang apa maksudnya tidak perlu kita pikirkan. Namun ini seorang muslim ya, muslimah gitu ya. Muslimah. Ya, bisa terjadi yang seperti ini. Kenapa? Karena tadi tidak menjaga hukum syariat ini. Ya, maka sekali lagi jaga setiap kita, keturunan kita dan orang-orang yang kita cintai dari hal-hal yang menjerumuskan ya untuk terjadinya perzinahan. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa ana nasihatkan. Allahu a'lam.